Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 pelayanan persekutuan kaum bapak dan ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dewi Fatimah Titale Lepa. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaharuan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dalam situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup. Sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua khususnya kaum bapak tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkan dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerah Tuhan. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapu, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas,
tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang akan mengawali pembacaan firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat PKB dan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini.
Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaan-Mu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat PKB dan Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih sayang Tuhan Yesus boleh mengasihi dan memberkati kami. Di kesempatan minggu yang indah ini Tuhan boleh membawa setiap langkah kaki kami menikmati kasih-Mu. Dan dalam ungkapan syukur hati kami juga ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga melalui pikiran, hati dan pendengaran kami dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap karya kebenaran firman-Mu untuk kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdiri mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus
dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Karena mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, di pagi yang indah ini, kasih Tuhan boleh mengasihi kita. Minggu ke-7 sesudah Pentakosta dan ibadah dalam pertukaran pelayanan Mupel. Sebelum melanjutkan dalam khotbah Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Dewi Fatimah Tita Lelepa. Saya dari Jemaat GPIB Horeb, Pendeta Jemaat GPIB Horeb, dan saya bersyukur melalui Mupel saya diberi kesempatan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu bersama di Jemaat GPIB Torsina. Melalui pembacaan firman Tuhan, surat Petrus yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Berbicara perantau dan pendatang. Ini menjadi pertanyaan dalam setiap hati dan kehidupan kita. Siapa yang disebut pendatang? Siapa yang disebut perantau? Mari sejenak kita berpikir dan melihat bahwa kita semua adalah pendatang dan perantau. Pendatang dan perantau yang lahir dari kasih dan kebersamaan di dalam Tuhan. Dan ketika kita sebagai pendatang dan perantau bersama-sama
ada dalam sukacita, ada dalam satu wadah, ada dalam satu bendera yang disebut dengan GPIB. Dan kita melihat ketika surat Petrus juga yang boleh disampaikan atau yang boleh diberikan kepada saudara-saudaranya di ayatnya yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat Kristus yang notabene adalah orang-orang perantau. Jadi bukan hanya di Pontus, bukan hanya di Galatia, tetapi sekarang kita saat ini boleh merasakan sebagai orang-orang pendatang dan perantau. Sehingga mari kita melihat bagaimana bahwa ketika setiap orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil dan Bitinia, mereka adalah orang-orang yang diperhadapkan dalam satu kondisi. Jadi mereka dalam satu kondisi dan situasi yang memang benar-benar ada dalam pergumulan. Mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang lebih cenderung menolak kekuasaan. Mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang memusuhi dan menganiaya. Penulis Petrus hadir dalam kehidupan mereka melalui suratnya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, Rasul Petrus mengingatkan dalam kehidupan mereka bagaimana tujuan hidup ketika sebagai pendatang dan sebagai perantau. Tujuan hidup apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan ketika sebagai pendatang dan perantau. Sehingga Petrus mau mengingatkan bahwa sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap, ketika kita sebagai seorang perantau menghadapi tantangan menjadi realitas dan menjadi tanggung jawab yang memang harus kita kerjakan, yang harus memang diselesaikan di dalam Kristus. Nah, ini yang Petrus mau lihat bagaimana ketika jemaat ada dalam kehidupan keadaan yang memang dalam tekanan. Nah, oleh sebab itu Petrus kembali mengingatkan mereka. Dan Petrus juga menguatkan mereka bahwa segala penderitaan apapun yang hadir yang membuat mereka mengalami setiap tantangan, ada satu hal yang ingin Petrus ingatkan dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya apapun yang telah engkau lakukan, apapun yang telah engkau alami, Kristus sudah terlebih dahulu mengalami. Ini yang Petrus mau ingatkan dalam kehidupan mereka. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka saat ini hadir dalam kehidupan mereka, Kristus sudah terlebih dahulu mengalami hal itu. Dan apa yang juga ingin Petrus ingatkan dalam kehidupan mereka, dengan penderitaan, dengan kehidupan Yesus, bahkan dengan kematian, dia sudah mengalahkan dosa. Dengan kematian dia memberikan satu kesempatan anugerah hidup bagi setiap orang yang percaya. Dengan kematiannya dia boleh memberikan satu sukacita dan kesempatan supaya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, kita boleh melihat, kita sudah punya contoh. Yesus yang lahir, dari kelahirannya tidak diterima, dari pelayanannya begitu banyak orang yang tidak menyukai, bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib begitu banyak orang yang juga tidak menopang akan apa yang ia lakukan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita simak, ketika semua itu terjadi dalam kehidupan pelayanan Yesus, Yesus tidak berhenti. Dia tidak mengatakan, Tuhan, saya sudah lelah, Tuhan, saya sudah capek, Tuhan, kenapa saya harus menderita? Bukan hal itu yang ia katakan. Tetapi yang ia katakan bagaimana bahwa dia akan menyelesaikan sampai kematiannya. Dia akan selesaikan sampai ia naik ke surga. Meskipun kalau kita mengingat
perkataan Yesus di atas kayu salib ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dia mau katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya dia mau memperlihatkan bahwa dia butuh orang-orang yang menopang dan mendukungnya. Itu yang ia mau perlihatkan kepada teman-teman atau kepada murid-murid yang selama ini hadir dalam pelayanannya. Nah, ini yang Petrus ingatkan ketika jemaat atau orang-orang yang ada di dalam perantauan menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Bukan hanya itu Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, bagaimana juga Petrus memuji iman yang dimiliki oleh mereka. Itu di ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini yang juga Petrus mau memuji bahwa apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, ada satu harapan, dan dalam harapan itu semuanya akan selesai, dan dalam harapan itu pasti akan ada jalan keluar. Nah, ini yang Petrus ingatkan ketika jemaat menghadapi tantangan dan pergumulan. Yesus sudah terlebih dahulu. Bahkan dia melahirkan kembali, berarti dia memberikan kesempatan, dia memperbaharui setiap kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sekarang tumbuh, hidup dan muncul. Dan ketika tunas tumbuh baru, yang pasti bahwa ada satu hal yang juga harus dilakukan. Nah, semangat Petrus memberikan kembali dan mengingatkan semangat itu. Ingat bahwa apa yang Yesus lakukan, kematiannya memberikan satu kelahiran yang baru. Lahir baru berarti sesuatu hal yang memang harus kita kerjakan, meninggalkan kehidupan yang lama. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-9 mari kita lihat bersama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini juga Petrus mengingatkan kembali bagaimana dengan tujuan imanmu. Tujuan imanmu di mana keselamatan jiwamu. Nah, tujuan iman kita hidup dalam berpengharapan dengan Kristus. Tujuan iman kehidupan kita adalah anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan yang Ia berikan dalam kesempatan kehidupan kita untuk kita menyelesaikan setiap perkara yang Tuhan izinkan, yang Tuhan hadirkan melalui kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, mari Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, pemahaman ini sangat penting untuk kita sadari sebagai pijakan iman dasar kita. Nah, pijakan dasar iman yang memang benar-benar dibutuhkan adalah anugerah. Bagaimana ketika keselamatan menjadi pencapaian tujuan kehidupan kita, anugerah keselamatan ini menjadi hal yang terbaik, maka kita bersama-sama. Ini menjadi satu prinsip kita sebagai pengikut Kristus. Nah, ini Petrus juga ingatkan, menjadi pengikut Yesus yang memiliki anugerah. Dan Petrus juga mengingatkan bagaimana bahwa ketika anugerah menjadi bagian dalam kehidupan kita, ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Bagaimana sikap hidup kita di dalam menghadapi setiap penderitaan. Sikap kehidupan kita bagaimana menghadapi setiap tantangan. Sikap hidup kita di dalam bersaksi, kita boleh menyelesaikan setiap hal yang silih berganti. Karena kita juga tidak tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir ketika kita memperoleh anugerah dari Tuhan, maka hidup kita selesai, artinya bebas dari tantangan. Jangan pernah berpikir. Ketika anugerah keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kita, ini adalah awal kehidupan kita untuk bersaksi. Awal kehidupan kita memiliki tempat berpijak supaya kita bisa lebih melangkah menjadi lebih baik. Anugerah keselamatan ini menjadikan bahwa kita sudah ditebus, kita memperoleh keselamatan, kita sudah diperbaharui. Oleh sebab itu, Petrus kembali mengingatkan dasar ajaran Kristus dalam setiap kehidupan kita terletak pada iman.
Dasar kekokohan kehidupan kita terletak dalam harapan kita kepada Tuhan. Ya, iman, zona aman, ini yang kadangkala menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita. Jangan kita berpikir bahwa dengan iman kita kepada Tuhan sehingga kita boleh aman-aman saja. Nah, tapi mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana bahwa di dalam iman kita kepada Tuhan ada satu harapan yang mari kita bersama-sama melihat bagaimana jaminan pemeliharaan Tuhan. Jaminan pemeliharaan Tuhan yang Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Ini yang mari kita melihat. Walaupun diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan cercaan, diperhadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan penganiayaan, ya sebab dunia tidak akan pernah terlepas dari hal itu Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa menghindari dari semua itu. Tapi mari kita lihat, Allah adalah hakim yang adil. Dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi itu, penganiayaan, penderitaan, tantangan, ketidakadilan, Allah menjadi hakim yang adil dalam setiap kehidupan kita. Mari kita serahkan dan percayakan itu. Bagaimana ketika Tuhan boleh menjadi bagian, hadir untuk memberikan kekuatan dalam setiap harapan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, penderitaan dunia adalah bukti yang sangat nyata yang hadir dalam kehidupan kita. Akan ada banyak hal yang dihadapi dalam berbagai pergumulan, penderitaan, dan sukacita yang juga akan silih berganti. Dan mari kita melihat bersama-sama yang perlu kita garis bawahi ketika semua itu menjadi bagian anugerah keselamatan. Nah, keselamatan adalah anugerah, dan ketika menjadi anugerah dalam setiap kehidupan kita, kasih Allah itu yang akan menjadi kekuatan. Kasih Allah itu yang boleh kita buktikan dan boleh kita rasakan apa yang sudah Ia berikan dalam setiap kasih-Nya. Ya, ingat, kita firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kasih-Nya bukan hanya untuk kita sebagai orang yang percaya, tetapi kasih-Nya untuk semua orang. Dan ketika kasih-Nya untuk semua orang, kita bertanggung jawab bahwa kasih itu tidak berhenti. Kita harus nyatakan melalui pemberitaan Injil, melalui saksi kehidupan kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama bahwa dengan keselamatan yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita, ya akan terjadi sesuatu hal yang baik ketika kita benar-benar mempercayakan apa yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Nah, berita keselamatan Allah ini adalah merupakan berita yang paling menakjubkan Bapak Ibu, yang paling menjadi pelepas, menjadi kelegaan dalam kehidupan kita. Kalau kita haus, kita minum air, dahaga kita akan selesai, dan semuanya itu akan kita rasakan bagaimana kenikmatannya. Begitu juga dengan keselamatan itu. Keselamatan itu kita akan merasakan satu kenikmatan yang memang benar-benar melepaskan apa yang menjadi beban dalam setiap kehidupan kita, asalkan setiap hal apapun yang kita hadapi, kita percayakan kepada Tuhan dan kita percaya. Apapun yang kita hadapi, ya kita mau katakan, bukan lagi pertanyaannya, kenapa Tuhan kok saya, bagaimana Tuhan kok ini terjadi. Bukan itu yang kita mau katakan. Bukan hal itu yang menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita. Tapi mari kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Petrus memperlihatkan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika jemaat di perantauan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, mereka itu boleh percaya meskipun tidak pernah melihat Tuhan. Iman dasar mereka benar-benar mewujudkan kepercayaan mereka seutuhnya kepada Tuhan. Kebergantungan kehidupan mereka menyelesaikan hal apapun kepada Tuhan, ini yang menjadikan Petrus
bersyukur dan bersukacita dan bangga. Nah, kebanggaan itu bukan hanya milik mereka, tetapi milik kita semua sebagai orang-orang perantauan. Nah, hari ini kita boleh bersyukur di bulan Juli. Di bulan Juli Bapak Ibu kita boleh menikmati cinta kasih Tuhan dalam kebersamaan bersama dengan sinodal gereja kita GPIB, di mana di dalam bulan Juli ini ada 2 pelkat yang berulang tahun, Gerakan Pemuda dan juga PKB, Persekutuan Kaum Bapak. Ketika mereka bersyukur dalam ulang tahun, Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab mereka menjadi saksi. Ketika mereka diberi kesempatan menikmati kasih sayang Tuhan dalam pelayanan, mereka juga dituntut untuk menjadi saksi dalam setiap kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Dengan rasa syukur bagi Gerakan Pemuda dan juga kaum bapak, ini menjadi tanggung jawab yang sangat berat. Kalau di gereja, Gerakan Pemuda menjadi tonggak atau menjadi tiang gereja, berarti kekuatan dan kekokohan gereja ada dalam Gerakan Pemuda. Begitu juga Persekutuan Kaum Bapak yang menjadi dinding atau menjadi baju atau menjadi pelindung yang menaungi, yang menutupi sehingga bersama-sama dalam kegerakan pemuda berjalan, berkarya, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita juga syukuri itu, bersyukur bagaimana mereka boleh benar-benar merasakan satu kesempatan dalam Gerakan Pemuda, dalam PKB, dalam pelayanan. Dan mari kita melihat juga bagaimana perjuangan mereka. Meskipun diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, Gerakan Pemuda tidak akan pernah berhenti. Persekutuan Kaum Bapak juga tidak berhenti. Yang mari kita mau melihat bagaimana bahwa melalui Gerakan Pemuda dan juga Persekutuan Kaum Bapak, ada satu hal yang mereka akan kerjakan. Ada satu hal yang akan mereka berikan dan lakukan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kehadiran mereka benar-benar untuk kehadiran Tuhan, dan kehadiran mereka ketika bersukacita mereka harus waspada. Waspada dengan setiap tantangan-tantangan dalam pelayanan, setiap tantangan-tantangan dalam sukacita, dan setiap tantangan-tantangan untuk mereka benar-benar bisa bertumbuh dan juga berkembang. Bukan hanya bertumbuh dan berkembang Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka juga siap untuk jatuh. Jadi berulang tahun bukan hanya kelengkapan, ketambahan usia, berulang tahun bukan hanya kelengkapan sukacita, tetapi juga bagaimana bahwa dengan ulang tahun mereka siap untuk eksis, siap untuk bertumbuh, dan juga siap untuk jatuh. Nah, ini yang harus sama-sama kita lihat. Bagaimana dengan kesempatan hidup itu, bahwa siap berdiri, siap jatuh, siap berjalan, berarti siap menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Hal yang perlu kita ingat dalam bersama-sama dengan Tuhan, kita jangan pernah berpikir ketika ada dalam pergumulan, kita menyampaikan Tuhan, Engkau tidak mengingat, Engkau tidak melihat, Engkau tidak merasakan. Kita tidak melihat hal itu, tetapi apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah melepaskan dalam setiap kehidupan kita, sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan. Sekalipun pergumulan silih berganti dalam setiap kehidupan kita, Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh, tidak berdaya dan tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi tangan Tuhan akan selalu dibawa kehidupan kita, yang akan mengayun, menopang supaya kita tetap melanjutkan setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu rangkulan cinta kasih Tuhan yang akan memberikan semangat, rangkulan kasih sayang Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau melihat bagaimana di ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, ini yang kita mau melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan berarti kita beriman kepada Tuhan.
Ya, beriman kepada Tuhan akan menghasilkan kekuatan. Beriman kepada Tuhan berarti kita menunjukkan ya sesuatu hal yang terbaik. Bulan-bulan ini begitu banyak musim mangga. Nah, berarti setiap petani mangga mengharapkan menyajikan buah yang manis, bukan buah yang asam. Buah yang bisa dinikmati dan dirasakan bagaimana kenikmatan buah itu memberikan kesegaran. Nah, ini jugalah yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Ketika kesempatan anugerah, kita juga diberikan oleh Allah untuk bisa menghasilkan buah. Menghasilkan buah-buah yang enak, menghasilkan buah-buah yang indah, menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati di tengah-tengah lingkungan kita sebagai orang-orang yang percaya, bahkan saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ini yang akan kita lihat Bapak Ibu. Nah, jika kita sebagai orang percaya mampu menunjukkan bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam persekutuan kita, maka di luar juga kita akan mampu dan bisa menghasilkan buah dan memberikan sukacita yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita melihat ada satu kekuatan, dalam kekuatan itu ada satu ujian, dan dalam ujian itu ada satu hal yang akan kita peroleh. Identitas kita sebagai orang percaya. Kita memperlihatkan setiap tantangan hal apapun yang kita hadapi, hanya Tuhan kita percayakan kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat tema kita hari ini, Majelis Sinode memberikan sukacita dalam kehidupan kita, hidup bersama dengan Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Nah, ini Bapak Ibu, mari apa yang Petrus ingatkan dalam kehidupan dan persekutuan kita, mengandalkan Tuhan adalah cara yang terbaik. Menjadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita untuk kita bisa menyelesaikan hal apapun yang kita hadapi. Bersama dengan Tuhan pasti tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar yang terbaik. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk menghadapi apapun dengan kekuatan, dengan pikiran, dengan apapun yang kita miliki. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama hidup kita sebagai manusia yang percaya, kita memiliki kepastian dan harapan. Kepastian dan harapan di dalam Yesus, ya dan amin, yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sehingga kita mampu boleh bersaksi. Kita tunjukkan. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai mempercayakan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan kita mulai melihat bahwa setiap perkara, setiap tantangan, setiap persoalan, setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita, melihat dari kacamata yang baik dan yang positif. Jadi jangan pernah menilai hal apapun dari kacamata yang tidak benar tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau menjadikan kita sebagai orang yang percaya benar-benar menjadi pilihan. Dia menginginkan dalam setiap kehidupan kita menjadi mutiara yang berkilau. Dan ketika menjadi mutiara yang berkilau, pasti dunia akan melihat dan bangga akan kasih Tuhan yang sudah boleh tertanam di dalam hati, bahkan di dalam persekutuan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita tekankan dalam hati dan pikiran kita, setiap tantangan, setiap cobaan, setiap ancaman, semua orang pasti akan mengalami, semua orang pasti akan menghadapi. Tinggal sekarang bagaimana semua hadir itu kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah mencoba-coba untuk lari, jangan pernah mencoba-coba untuk jauh, dan jangan pernah mencoba-coba untuk meninggalkan Tuhan. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Saya mengenal Yesus, SMP kelas 3 saya baru kenal Yesus. Dan ketika saya kenal Yesus, keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan saya. Dan saya ketika menerima keselamatan, saya juga semua orang ingin selamat seperti apa yang boleh saya rasakan.
Itu menjadi komitmen, dan hari ini saya menjadi pelayan Tuhan. Meskipun Bapak Ibu tidak menjadi pendeta, meskipun Bapak Ibu tidak menjadi diaken dan penetua, meskipun Bapak Ibu tidak masuk dalam pelkat atau komisi, tapi percayalah, kita semua dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah menjadi saksinya, dipanggil oleh Allah menikmati apa yang sudah Ia anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita dipanggil oleh Allah ketika menikmati itu, mari kita juga beritakan dan sebarkan ke seluruh dunia, supaya damai sejahtera itu tetap menjadi bendera yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita bersama-sama, jangan pernah mengabaikan kasih sayang Tuhan, dan jangan pernah mengabaikan apa yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun Gerakan Pemuda dan juga Persekutuan Kaum Bapa, mari bagaimana kita akan mengemas atau kita akan mengisi setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam pelayanan kita sebagai pelkat, atau kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai generasi pemuda dan pemudi yang bersama-sama berkiprah dalam keutuhan dalam pelayanan. Mari kita warnai kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Warnai kehidupan kita dengan satu keindahan, seperti anak-anak yang suka bernyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah, keindahan itu jugalah, pelangi itu jugalah kita berikan. Meskipun Bapak Ibu dan saudara-saudara kita diperhadapkan dengan tantangan, kita tidak akan mati oleh tantangan. Kita tidak akan pernah tidak berdaya oleh pergumulan, karena kita tahu bahwa ketika semua kita menghadapi itu dan kita selesaikan di dalam Tuhan dengan iman dan dasar kekokohan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah lari dan pergi kepada orang lain, tetapi kita bersandar dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, biarlah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh indah cinta kasih-Mu dalam kehidupan dan persekutuan kami.
Dalam ibadah minggu yang indah bersama dengan jemaat-Mu GPIB Torsina, kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami diingatkan bahwa penderitaan dunia adalah bukti kehidupan yang nyata. Akan ada banyak hal yang kami hadapi ya Tuhan, berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, bahkan berbagai sukacita. Namun yang perlu kami ingat bagaimana keselamatan adalah anugerah kasih Allah yang harus kami respon sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, supaya kami benar-benar dimampukan menjadi saksi Kristus ketika kami memperoleh keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami juga memiliki inisiatif untuk menjadi saksi melalui tingkah laku dan kehidupan kami yang mencerminkan apa yang sudah Yesus lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang boleh memberkati dan memberikan kesempatan bagi kami bagaimana kami sekarang harus menjadi saksi Tuhan. Ketika kami menjadi saksi Tuhan Yesus, berarti kami harus membangun kehidupan kami bersama dengan Tuhan, membangun hubungan kami dengan janji Tuhan. Damai sejahtera itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, sehingga dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan, berarti damai sejahtera juga itulah Tuhan Yesus boleh kami nyatakan melalui kehidupan kami. Apalagi di bulan Juli ini ya Tuhan Yesus, Pelkat Persekutuan Kaum Bapa dan juga Pelkat Gerakan Pemuda yang boleh bersyukur, serta peringatan Hari Anak Nasional yang juga berulang tahun, semua yang mereka sudah lakukan dan kerjakan ketika mereka mengemas semua pelayanan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam generasi muda mereka, biarkanlah mereka menjadi contoh, mereka menjadi orang tua, mereka menjadi generasi-generasi yang memiliki satu karakter yang berkekuatan kepada Tuhan. Dan ini yang mencerminkan kehidupan mereka, sehingga ketika mereka hadir dalam keluarga, hadir dalam masyarakat dan dalam pelayanan, kasih sayang Tuhan boleh nyata dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Meskipun juga mereka menyadari bahwa dalam pelayanan Persekutuan Kaum Bapa dan juga Gerakan Pemuda, mereka diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan ancaman dan cobaan yang mereka alami dalam pelayanan. Biarkanlah mereka tetap berakar dan percaya dan bergantung dan berlindung hanya kepada Yesus Kristus. Inilah harapan kami sebagai orang yang percaya. Ketika kami bergantung dengan kasih-Mu dan kami berlindung di dalam Yesus Kristus, biarkanlah kami tidak meninggalkan Tuhan Yesus ketika kami berproses dalam pergumulan, berproses dalam tantangan, sehingga kami boleh membawa proses itu dalam kematangan dan dalam kedewasaan iman kami kepadamu ya Bapa. Berkati, materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar menjadi pribadi, menjadi persekutuan jemaat yang beriman, menjadi agen-agen yang Tuhan boleh pakai, menjadi saksi melalui kehidupan dan persekutuan kami. Sukacita yang indah yang Tuhan anugerahkan di hari ini bersama dengan pelayanan Mupel, pertukaran Mupel bersama dengan Jemaat Torsina. Kami bersyukur, hamba berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu. Mari berkati Tuhan Yesus, meskipun dalam ibadah kami saat ini, kami belum ada dalam persekutuan, dalam jemaat-Mu di gereja. Kami masih di rumah kami pribadi, lepas pribadi. Namun kami juga tahu bahwa kehadiran Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami, sehingga dengan kesempatan itu kami boleh memupuk kembali sukacita dalam
keluarga kami bentuk sukacita dalam persekutuan kecil yang juga boleh akan nanti kami tunjukkan melalui persekutuan yang besar dalam kumpulan dan dalam pelayanan. Mari berkati, berikan kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus, dan supaya kami tetap dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan Yesus ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan ancaman, diperhadapkan dengan penganiayaan ketika menjadi saksi Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan juga berkati. Meskipun Tuhan pergumulan pemerintahan bangsa dan negara kami begitu berat, khususnya tentang perekonomian, mari tolong Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, biarkan mereka tetap berpengharapan di dalam takut akan Tuhan. Mereka benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan ketulusan dan kejujuran hati mereka. Dan ketika kondisi COVID-19 melanda bangsa dan negara kami, melanda dunia ini, campur tangan Tuhan, pemulihan bagi bangsa dan negara kami, pemulihan bagi setiap keluarga dan saudara kami yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh mereka, supaya kami tetap dipelihara oleh Tuhan dan bangsa negara kami menjadi bangsa yang terbaik, menjadi bangsa yang boleh membawa berkat, damai sejahtera bagi setiap masyarakat yang ada di dalamnya ya Tuhan. Dalam sukacita yang indah ini juga ya Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi keluarga Bapak Han Suryo Hari Wibowo, keluarga Moraden Simarmata, keluarga Junus Poeh Anin, keluarga H Tampu Bolon, keluarga JR Siregar, keluarga Martin Silano yang berulang tahun juga dalam ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, dan juga keluarga yang menopang dan mendukung dalam setiap pelayanan. Mari berkati mereka, berkati dalam setiap topangan dan dukungan setiap keluarga-keluarga yang mencintai dan mengasihi mereka, sehingga setiap pelayanan-pelayanan mereka boleh berikan untuk kemuliaan Tuhan, yang pasti mereka boleh memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan ketika mereka melayani Tuhan dengan sukacita, maka Tuhan juga anugerahkan berkat, damai sejahtera, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan ketika jemaat berulang tahun selama seminggu sepekan, Tuhan juga berkati mereka dengan ketambahan usia, mereka boleh menikmati kasih sayang Tuhan, dan juga Tuhan boleh menuntut dalam kehidupan mereka menjadi saksi lewat kelahiran mereka, lewat rumah tangga mereka. Oleh sebab itu mari Tuhan berkati dalam masa pertumbuhan mereka, berkati dalam setiap keluarga-keluarga mereka, jadikanlah mereka saksi dan anak-anak Tuhan yang terbaik. Jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, mari berkati Ibu Nur Santi Sulaiman, berkati Ibu R Setiawati Napitupulu, Saudari Yuliana Lapaan, Bapak M Sihotang, Ibu Resti Meslai, Ibu Stella Kallo, Bapak Pasau Sembiring, Ibu Rubianti Utwali, Ibu Samsia Siregar, Bapak Leonar Erasmus, dan Bapak Mike Sibuya. Tuhan Yesus, dokter yang terbaik bagi mereka, tim dokter yang merawat mereka, keluarga yang mencintai dan mengasihi mereka, obat-obatan dan makanan, apapun yang mereka pakai, Tuhan jamah dan berkati dalam setiap harapan mereka. Dan ketika harapan mereka sungguh-sungguh kepadamu, mempercayakan apa yang menjadi harapan untuk pemulihan yang terbaik tidak menjadi sia-sia, karena mereka tahu Tuhan Yesus adalah dokter yang terbaik dalam setiap harapan kehidupan mereka. Jemaat-Mu dalam lanjut usia, mari berkati mereka. Berkati Bapak P. Huta Barat dan Ibu Kartini Panggabean, Ibu Helena Hehanusa, Bapak Adrian Patikayahatu, Ibu Ana Ivona, Ibu Rumiati Palapesi, Bapak Priyo Hardono dan juga Ibu Adriana Nanlohi, Ibu Carolina Tomasau dan juga Bapak Juang Situmorang. Meskipun lanjut usia, mereka boleh bersyukur. Tuhan boleh jaga mereka, Tuhan boleh lindungi mereka, Tuhan boleh pelihara mereka. Kesehatan menjadi bagian yang terbaik dalam setiap kehidupan di masa tua mereka. Tuhan Yesus berkati bersama anak-anak, bersama menantu, bersama cucu.
menjadi kelengkapan sukacita yang terbaik dalam masa tua mereka. Kami juga percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara di dalam masa tua mereka. Biarkanlah kebanggaan Tuhan boleh nyata ketika harapan mereka hadir di tengah-tengah keluarga yang juga mencintai dan mengasihi mereka, sehingga setiap orang tua boleh bersyukur dan menikmati kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, dalam sukacita yang indah juga kami berdoa bagi tim medis yang saat ini boleh ada dalam perawatan. Bangsa dan negara kami diperhadapkan dengan virus COVID-19. Berkati setiap tim medis, setiap rumah sakit yang menjadi bagian untuk menjadi alat pemulihan bagi saudara-saudara kami. Berkati mereka. Saudara-saudara kami yang juga saat ini ada dalam kelemahan tubuh mereka dengan penyakit virus COVID-19, Tuhan juga pulihkan mereka, jamah mereka, sehingga mereka benar-benar merasakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan dan harapan kami. Inilah harapan kami Tuhan, inilah sukacita kami Tuhan Yesus. Biarkanlah Tuhan yang senantiasa boleh menjaga dan memelihara dalam setiap kehidupan kami. Inilah sukacita kami, inilah harapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri
serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat silakan duduk. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan, ekonomi, bahkan politik. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa takut yang tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang sekitar kita. Pemerintah, bahkan Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan disiapkan memasuki tatanan baru. Walaupun pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur kepada Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, sejoknya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara yang baru. Sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena Imam Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tetapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak dalam level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun yang lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya, di tatanan baru ada 3 hal yang menjadi penentu. Pertama, kita sebagai pewaris. Kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat ekstafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba estafet 4 kali 100 meter di mana mengutamakan super team. Sedang lomba 4 kali 400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4 kali 100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usia yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat berjalan dari kekurangan dari pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan,
diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian, kepada yang kami banggakan segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dan dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategori tertua, lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi 1950 sampai 1966, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja, masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020 sampai 2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat presbiter menyiapkan ibadah online di masing-masing jemaatnya. Semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan yang menghadapi situasi saat ini. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel, Jabar, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur, dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat ataupun Mupel maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19, dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di bagian Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPIB. Bangunkan persekutuan.
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Supaya kita semakin menghargai setiap insan yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menebus segala batas. Biarkan ia menghantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.